Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelasnya siapa? Rahmat. Mat. Siapa? Rahmat. Ayo siapa? Ngomong aku kan. Sekarang orang setelah doa. Yaudah Rahmat, ayo ikutin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil Israilina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Bu. Adli, Sewa. Muhammad Saifuddin, Hadir, Bu. Rahmat. Hadir. Kita lanjut ke materi kita. Sebelumnya minggu lalu kita belajar tentang keteladanan Nabi Muhammad. Ada yang masih ingat? Enggak, Bu. Ibu tanya ya, Ya, Bu. Nabi Muhammad tinggal di mana? Mekah, Arab Saudi. Salah. Madinah, Bu. Ibunya Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Abdullah bapaknya budu. Ibunya. Siti Aminah, Bu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang keteladanan Nabi Musa. Ada yang tahu sebelumnya tentang Nabi Musa? Belum, Bu. Nggak belajar nggak di rumah? Baru. Kan ibu minggu lalu suruh belajar di rumah. Oh, lupa, Bu. Bilang, Bu. Dimain terus ya? Bilang, Bu. Diajak dia, Bu. Jadi dia, Bu. Yaudah. Baiklah, ibu akan menjelaskan dan menceritakan tentang kisah tauladan Nabi Musa alaihissalam. Jadi dengarkan ya. Iya, Bu. Jadi Nabi Musa lahir di zaman Raja Fir'aun, di mana di masa itu Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nuzumnya atau orang yang dipercayai oleh Raja Fir'aun, ia berkata, mimpi Raja Fir'aun itu menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dan dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa. Jadi ibu Musa dengan turunnya ilham yang diberikan Allah, ibu Musa menyelamatkan anaknya dengan memasukkannya ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Musa diselamatkan oleh seorang wanita bernama Aisyah, yaitu istri Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun marah, akan tetapi dengan bujuk rayu Aisyah, Fir'aun luluh hatinya. Raja Fir'aun karena luluh hatinya dirayu oleh istrinya, yaitu Aisyah, jadi Musa kecil tidak jadi dibunuh. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Aisyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang bisa menyusui bayi kecil Musa.
Maka datanglah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa tidak mau. Ia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita yang bernama Yokebat. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu, Nabi Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yokebat itu adalah ibunya Musa alaihissalam. Lalu Aisyah meminta agar Yokebat tinggal di lingkungannya. Jadi Yokebat sangat bersedia tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yokebat sangat senang karena dia bisa mengurusi anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Setelah Musa dewasa, Musa didatangi seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini, itulah nasihatku kepadamu." Jadi ada seorang lelaki yang datang kepada Musa dan menyuruh Musa untuk pergi dari Mesir karena Raja Fir'aun sudah berunding merencanakan ingin membunuhnya karena Musa adalah seseorang yang hadir di mimpinya yang akan menghancurkan Raja Fir'aun. Musa pun mengikuti nasihat orang itu. Maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir seraya berdoa. Jadi Musa keluar dari Mesir dan berdoa, "Ya Tuhanku yang maha kuasa, yang maha pengaruh lagi maha penyayang, bebaskanlah aku dari cengkeraman Fir'aun yang aniaya." Jadi Musa setelah ia keluar dari kerajaan Fir'aun, yaitu di daerah Mesir, Musa sampai di negara Madian. Ia menjumpai sekelompok orang yang sedang memberikan minum kepada hewan ternaknya. Mereka diantaranya ada 2 orang gadis yang sedang mengikat ternaknya. Musa alaihissalam menyapa. Jadi Musa menyapa 2 orang gadis tersebut. Ia berkata, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kedua gadis itu pun menjawab, "Kami tidak mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu semuanya telah selesai mengambilnya, karena kami tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Jadi seketika itu pun Musa menolong kedua gadis itu untuk memberi minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa alaihissalam tertidur di bawah pohon seraya berdoa. Doanya seperti ini, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Di lain tempat, kedua gadis setelah ditolong oleh Musa, mereka berdua pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayahnya bahwa mereka telah ditolong seseorang yang berbaik hati, berhati mulia. Salah seorang gadis itu berkata kepada ayahnya, "Ya ayahku, ambillah ia."
Musa sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya. Lalu si ayahnya pun langsung mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syuaib. Di sinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa sampai di sini anak-anak paham? Paham, Bu. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Allah yaitu mujizat tongkat yang dapat dijadikan atau berubah menjadi ular dengan tangan Musa alaihissalam yang dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya Fir'aun. Setelah sekian lama Musa pergi dari Mesir, dia datang kembali ke Mesir, membuat Fir'aun marah dan menuduhnya sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari Mesir. Jadi Musa dia kembali ke Mesir untuk mengingatkan Fir'aun. Jadi dia mengatakan seperti ini kepada Fir'aun, janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan Fir'aun tidak mendengar apapun yang dikatakan oleh Musa. Raja Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menghalangi Musa untuk masuk ke Mesir. Akhirnya Musa meladeninya dan berkata, kalau begitu kumpulkanlah semua tukang sihirmu dan datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat. Di hari perjumpaan mereka, tukang sihir Fir'aun berkata kepada Musa, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu atau kami yang akan memulai lebih dahulu." Sahut Musa, "Kamulah lebih dulu." Jadi mulailah pertempuran di antara Musa dan tukang sihirnya Fir'aun. Lalu tukang sihir Fir'aun itu melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular yang menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Di saat demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan lemparlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi ular yang sangat besar yang merayap sambil menelan ular-ular dari tukang sihirnya Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir dari Raja Fir'aun mengakui kalah dan sujud kepada Allah. Sebagaimana firman Allah yang artinya, lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Setelah itu Raja Fir'aun melihat tukang sihirnya telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Aisyah, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya,
Dia menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus-menerus mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam kebingungan. Di saat terdesak itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar Musa alaihissalam mengetuk tongkatnya ke permukaan air Laut Merah. Allah Subhanahu wa taala mengirim wahyu kepada Nabi Musa dengan menyuruh Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja Laut Merah membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat. Sementara Raja Fir'aun dan bala tentaranya masih berada di pertengahan jalan di tengah-tengah Laut Merah. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Raja Fir'aun dan bala tentaranya pun ditelan oleh laut itu. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang durhaka seperti Raja Fir'aun. Jadi dari kisah teladan Nabi Musa ini kita bisa mengambil hikmah, yaitu Nabi Musa adalah seorang yang tangguh, yang berhati mulia dan senang membantu sesamanya. Jadi anak-anak semua, dari kisah teladan Nabi Musa ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, yaitu dengan sikap Nabi Musa yang baik, yang bermurah hati, yang saling tolong-menolong terhadap sesamanya, tidak meminta pamrih atau apapun, dia langsung menolong jika ada sesamanya yang perlu bantuan. Jadi anak-anak, kita harus mencontohkan sikap murah hati, penolong, ramah, dan pemberani seperti Nabi Musa alaihissalam. Baik, dari yang telah Ibu jelaskan tadi, sudah paham? Insyaallah paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada? Tidak ada. Sudah paham semua? Tidak, Bu. Kalau Ibu tanya harus bisa jawab ya. Insyaallah, Bu. Ibu mau menanyakan apa hikmah yang bisa kita ambil dari keteladanan Nabi Musa? Ayo, Bu. Oke, coba jawab. Jadi kita bisa belajar dan tahu keteladanan Nabi Musa alaihissalam, yaitu berhati mulia, yang suka tolong menolong sesamanya, yang memerlukan pertolongan. Nabi Musa adalah seorang yang berhati mulia, berani dan tangguh. Oke, kasih aplaus buat temannya. Kasih aplaus dong. Aplaus. Bagus ya jawabannya. Alhamdulillah. Ibu kasih satu pertanyaan lagi. Coba yang ingat yang telah Ibu jelaskan tadi, apa mukjizat yang didapat Nabi Musa? Coba jawab.
Nabi Musa alaihissalam Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Tuhan mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Musa alaihissalam kembali ke Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya Musa alaihissalam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Musa alaihissalam telah mengingatkan Fir'aun, janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu akan dibinakan dan mendapatkan siksa Allah SWT. Ya, bagus ya jawabannya, lengkap loh. Ibu cuma nanya tentang mujizatnya, tapi dijelaskan sampai doa-doanya. Dia kan pintar, Bu. Kasih aplaus. Ya, Bu. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sudah paham semua kan? Paham, Bu. Untuk pembelajaran kita di minggu yang akan datang, Ibu mau kalian belajar di rumah mengenai keteladanan Nabi Ibrahim ya. Ya Bu. Jadi harus baca di rumah, jangan kayak ini nggak tahu kalau Ibu tanya. Oke? Terus belajar. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelasnya pimpin doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan diingat terus ya. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.